Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita masuk pada hari kedua pembahasan tentang buku Puasa Ibadah Kaya Makna yang ditulis oleh Dr. K. Haji Miftah Farid. Ya. Sudah kita bahas pada hari kemarin bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan surga. Ya. Lalu selain surga, Allah juga memberikan bonus khusus berupa pahala bagi mereka yang berpuasa. Artinya, jika sama-sama masuk surga, maka fasilitas orang yang berpuasa dalam surga itu berbeda-beda. Ya, pahala dari Allah ini jumlahnya besar tak terhitung. Ya, nah misalnya begini, coba kita lihat, misalnya di perusahaan ya. Di akhir tahun kan biasa tuh perusahaan membagi-bagi bonus kepada karyawannya. Lalu setiap karyawan itu mendapatkan bonus sesuai dengan penilaian kinerjanya atau performance appraisal-nya. Ya, misalnya kalau penilaian kinerjanya C misalnya dapat 2 kali gaji. Ya. Kalau kinerjanya B misalnya dapat 4 kali gaji. Kalau kinerjanya A misalnya dapat 6 kali gaji, ya, dan seterusnya. Jadi makin besar, maka dapat bonusnya makin besar juga. Nah, namun kalau misalnya ada karyawan yang sangat istimewa misalnya, maka bonusnya itu bukan lagi dari gaji itu, tapi langsung dari bos, ya, langsung dari owner misalnya. Terus ownernya mengatakan bonus orang ini biar saya yang memberikan. Itu pasti besar sekali, ya, karena langsung ownernya, gitu ya. Nah, seperti itulah orang yang berpuasa ini. Ya, orang yang berpuasa ini yang memberikan pahalanya langsung Allah. Jadi sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Jadi di dalam sebuah hadis, ya, riwayat Bukhari Muslim. Ya, di sini Rasulullah bersabda, qala Allahu kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam. Ya, berkata Allah sesungguhnya semua amal daripada anak Adam ini akan diberikan untuknya, ya, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Kata Allah, wa ana azibi, dan aku akan membalasnya. Wa siyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'um shaim. Ya. Jadi pada saat puasa janganlah kamu mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata tidak sopan dan tidak enak didengar. Ya, ini yang membatalkan, ya, yang tidak boleh dalam puasa, yang membatalkan pahala puasa. Ya. Dan jangan pula bertengkar. Jika di antara kalian ada yang memaki atau mengajak berkelahi, katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, itu ya. Nah, kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufun fa min shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Ya. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Masya Allah. Ya. Padahal kita sama-sama tahu kalau perut kita kosong maka mulut kita berbau. Tapi bau mulut kita itu di sisi Allah lebih disukai, ya, lebih baik daripada wangi kasturi. Nah, di shaimi farhatani yafrihuhuma idza aftara farhun wa idza laqiya rabbahu farhun bisawmi. Nah, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Gembira pertama ketika berbuka, gembira kedua ketika dia bertemu Allah ketika menerima pahala puasanya. Nah, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, manfaat yang didapat dari puasa tidak saja mendapat sesuatu, ya, tapi juga terhindar dari sesuatu. Seperti yang kita ketahui bersama, ya,
naluri manusia itu selalu berujung pada dua hal, yaitu ingin mendapatkan sesuatu yang enak dan terhindar dari sesuatu yang tidak enak. Ibadah puasa selain mendapatkan sesuatu yang paling enak yaitu surga, juga terhindar dari sesuatu yang paling tidak enak yaitu neraka. Ya. Oleh karena itu, wajar jika ada doa sapu jagat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami daripada api neraka. Ya. Nah, doa ini paling banyak diminta oleh manusia. Maka dalam ibadah puasa, setelah Rasulullah SAW menjanjikan surga kepada Abu Umamah dan juga kepada kaum muslimin semua, maka beliau juga memberitahu bahwa ibadah puasa akan menjauhkan pelakunya daripada api neraka. Ya, jadi ibadah puasa ba'adallahu wajahu 'anil nari sab'ina kharifan. Ya, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya, dijauhkan daripada api neraka wajahnya. Ya, jadi wajahnya dijauhkan daripada api neraka selama 70 tahun. Masya Allah. Karena puasa pada hari itu. Ya. Jadi sudahlah Allah jauhkan dari api neraka, Rasulullah juga masih memberikan tambahan. Bagi mereka yang berpuasa, Allah akan menjadikan puasa tersebut sebagai tameng atau perisai tadi ya. Jadi as-shaum junnah, perisai. Perisai daripada api neraka, nggak akan kena api neraka orang yang berpuasa itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang yang berpuasa dengan benar pasti akan terlindung daripada api neraka. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Asyamu junnah yastajiru bihal 'abdu minan nar wa huwa li wa ana azibi." Puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba terlindung daripada api neraka, ya. Perisai daripada api neraka. Dan puasa itu bagiku, kata Allah, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ya. Nah, inilah selain mendapatkan surga dan terhindar daripada api neraka, ibadah puasa juga istimewa. Kenapa? Karena menjadi pembersih bagi segala dosa dan penyakit tubuh. Jadi kalau ada barang-barang kotor, misalkan piring-piring kotor dibersihkan pakai pakai sunlight misalnya ya. Kalau baju kotor dibersihkan pakai rinso. Namun kalau barang kita kotor dibersihkan dengan puasa, ya. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum." Setiap sesuatu itu ada zakatnya, ada pembersihnya, ya, dan pembersih tubuh atau zakat tubuh ini adalah berpuasa, ya. Ini Masya Allah ini, ya. Jadi itu kalau kita lihat ya, manfaat-manfaat puasa, kita mendapatkan surga, dijauhkan daripada api neraka, kemudian dibersihkan badan kita, jasad kita dibersihkan, ya. Nah, kemudian manfaat lain dari puasa adalah apa? Doa orang yang berpuasa pasti dikabulkan Allah. Nah, ini dia. Ini kekuatan doa ini, ya. Untuk itu ketika sedang berpuasa banyak-banyaklah berdoa, ya. Kalau kita mau buka puasa kita berdoa, di saat sahur kita berdoa, ya. Siang hari kita berdoa, habis kita baca Quran kita berdoa, habis kita sholat kita berdoa, perbanyak berdoa, ya. Terutama pada bulan Ramadan, yang di bulan itu Allah sangat merindukan rintihan doa dan hambanya, ya. Allah sangat merindukan rintihan doa hambanya. Berdoa ketika puasa di bulan Ramadan dapat dilihat dari ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa Ramadan, ya. Seperti yang sering dikumandangkan oleh para mubalik ketika bulan suci tersebut, ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 183, ya, sampai 187. Ya, seperti yang kita biasa dengar kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, ila akhir ayat, ya, sampai ayat 187. Nah, yang menarik ayat 183, 184, 185 itu bicara tentang puasa.
Ya, 3 ayat berturut-turut tuh. 183, 184, 185. Namun ketika sampai ayat 186 itu bicaranya doa. Nah, ya, doa. Lalu 187 puasa lagi. Nah, ya. Jadi 5 ayat itu 3 ayat puasa, 1 ayat doa. Ayat yang terakhir itu adalah puasa lagi. Nah, artinya apa? Ayat doa diapit oleh ayat puasa. Ya, ayat doa diapit oleh ayat puasa. Sehingga dalam bulan Ramadan ini banyak-banyaklah berdoa. Insya Allah Allah akan kabulkan. Ya, terutama pada hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ya, saat nanti kita 10 hari kita itikaf, maka kita perbanyak berdoa. Ya. Selain dari itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga menyatakan bahwa orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya. Masya Allah. Ya, ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ya, Rasulullah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ya, 3 golongan atau 3 orang yang tidak tertolak doanya. Pertama adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berbuka puasa sampai dia berbuka. Bayangkan ya. Jadi sepanjang hari kita berpuasa, dari mulai pagi sampai maghrib, ya kita berdoa, insya Allah doanya akan diterima sampai berbuka. Ya. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Ini juga doanya diterima. Ya, pemimpin yang adil beda dengan pemimpin yang zalim. Ya, malah diberikan azab. Ya. Tapi pemimpin yang adil apabila dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya, Allah akan terima doanya. Yang ketiga adalah da'watul mazlum, ya, doa orang yang dizalimi. Nah, ini dia ya. Maka itu kita hati-hatilah dalam berbuat, jangan sampai menzalimi orang. Kenapa? Doa orang yang dizalimi itu akan makbul, Allah akan terima. Apabila ini kemudian Allah terima, maka berbahaya ya. Berbahaya bagi orang yang didoakan. Ya, misalnya orang zalim ya, didoakannya agar pemimpinnya yang selama ini zalim kepadanya itu binasa, maka ketika Allah terima doa itu, Allah akan binasakan pemimpin yang zalim itu. Ya. Nah, inilah para kaum muslimin dan muslimat ya, makna daripada berpuasa ya, makna lain selain daripada mendapatkan pahala surga, juga mendapatkan kebersihan tubuh, juga dijauhkan daripada api neraka. Dan yang paling penting adalah orang yang berpuasa ini doanya itu insya Allah makbul. Ya, demikian para jemaah sekalian, para kaum muslimin muslimat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.